Perkenalkan, nama saya Laura Tolandang dengan NIM 24021106010. Jadi pada video kali ini saya akan mengerjakan lab research network security threats dari Cisco Networking Academy. Di lab ini kita akan mengerjakan untuk mengidentifikasi ancaman keamanan jaringan menggunakan website SANS Institute. Jadi di sini kita pastikan kita membuka browser. Nah, sekarang kita sudah ada di halaman utama SANS Institute. SANS adalah singkatan dari Sistem Admin Audit Networking Security. Ini merupakan salah satu organisasi keamanan cyber terpercaya di dunia. Sekarang kita coba klik Free Resource yang ada di bagian atas halaman. Nah, di sini kita bisa melihat banyak sekali sumber daya gratis. Ada newsletter. Di sini ada newsletter, ada white papers, sampai ada cheat sheet. Nah, ini sangat berguna untuk administrasi jaringan dalam mengikuti perkembangan ancaman cyber terbaru. Nah, sekarang kita coba buka critical security control. Nah, ini merupakan standar keamanan cyber yang dikembangkan bersama antara Department of Defense AS, SANS Institute, dan Center of Internet Security. Nah, coba kita buka salah satu. Ini kita buka Inventory and Control of Enterprise Asset. Nah, CIS Control nomor 1 ini berbicara tentang Inventory and Control of Enterprise Asset. Intinya adalah kita harus mengetahui persis perangkat apa saja yang terhubung ke jaringan kita. Nah, implementasinya antara lain dengan menggunakan tools scanning otomatis dan membuat database inventaris perangkat. Pokoknya ini intinya mengelola inventaris semua aset perangkat keras yang terhubung ke sebuah jaringan. Kita kembali lagi ke SANS. Kita coba membuka newsletter. Kita bisa memperhatikan di sini ada ketiga newsletter yang tersedia. Pertama di situ ada New Bytes, Risk, dan Ouch. Kalau untuk New Bytes sendiri, ini merupakan ringkasan berita keamanan cyber terpenting yang diterbitkan sekitar 2 kali seminggu, semi-weekly. Setiap artikel juga dilengkapi anotasi dari para ahli keamanan di komunitas SANS. Kalau Risk, ini diterbitkan setiap minggu, berisi ringkasan vektor serangan baru yang ditemukan, kerentanan dengan eksploitasi aktif, dan penjelasan tentang bagaimana serangan terbaru bekerja. Sedangkan yang paling terakhir yaitu Ouch. Ini merupakan newsletter bulanan tentang kesadaran keamanan cyber yang ditunjukkan untuk pengguna umum, ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami dan tersedia dalam banyak bahasa.
Coba kita di sini buka Bytes. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri tanggal uploadnya ada 16 Juni, 12 Juni. Nah, sekarang kita coba buka disk. Kita bisa coba membuka salah satunya. Ini mukanya yang paling terbaru. Kita juga bisa mencoba melihat yang di Ouch. Nah, selain Sans sendiri ada banyak website lain yang menyediakan informasi ancaman keamanan terkini. Mari coba saya akan tunjukkan beberapa website populer dan juga terpercaya. Di sini kita bisa melihat contoh dari CISA. Nah, ini merupakan Cyber Security and Infrastructure Security Agency, menerbitkan advisory dan alert resmi pemerintah AS tentang ancaman cyber. Ada beberapa contoh ancaman keamanan terbaru dari website ini, yaitu salah satunya adalah ransomware as a service. Ini merupakan kelompok kriminal menyewakan platform ransomware kepada afiliasi. Dan masih ada banyak lagi lainnya website yang seperti ini. Website terpercaya selain Sans dan yang paling penting adalah CISA dari pemerintah AS, lalu ada NVD untuk database kerentanan, dan beberapa blog keamanan seperti Crepes on Security. Ancaman yang sedang tren saat ini antara lain adalah ransomware yang tadi saya bilang, yang makin canggih dan serangan phishing berbasis AI. Untuk part selanjutnya kita akan membahas secara detail satu serangan jaringan yang nyata dan terkenal. Di sini saya memilih serangan WannaCry ransomware tahun 2017 karena ini adalah salah satu serangan cyber terbesar dan paling berdampak dalam sejarah. Nah, di sini saya sudah mengisi formulirnya. Di sini kita bisa lihat name of attack-nya itu WannaCry ransomware, itu juga dikenal sebagai WeCry, WannaCrypto or 2.0. Nah, type of attack-nya itu ransomware crypto worm, kombinasi antara ransomware enskripsi data plus dia minta tebusan, dan worm menyebar sendiri antar jaringan. Nah, untuk tanggal penyerangannya ini, dates of attack 12 Mei 2017. Nah, 12 Mei 2017 ini merupakan serangan utama yang dimulai. Lalu dia menyebar selama beberapa hari ke lebih dari sekitar 150 negara. Komputer atau organization effect. Nah, lebih dari 200.000 komputer di 150 lebih negara. National Health Service (NHS) UK, pasien harus dialihkan ke rumah sakit lainnya.
Telefonica, perusahaan telekomunikasi Spanyol, FedEx, perusahaan logistik AS, Honda, Nissan, dan Renault, pabrik otomotif, serta ada Kementerian Dalam Negeri Rusia. How it work and what it did. Eksploitasi Eternal Blue. WannaCry menggunakan eksploitasi Eternal Blue dikembangkan NSA lalu dicuri oleh hacker grup Shadow Brokers yang menyerang kerentanan SMB v1 pada Windows yang ini. Nah, penyebaran otomatis tanpa perlu tindakan pengguna. Worm menyebar ke semua komputer yang rentan di jaringan yang sama dan internet. Nah, enskripsi file. Setelah masuk, ransomware mengenskripsi semua file penting, dokumen, foto, database, dan menambahkan ekstensi WannaCry. Nah, permintaan tebusan, korban diminta membayar sekitar $300, kemudian naik ke 600 dalam Bitcoin dalam 3 hari atau file dihapus permanen. Kill switch. Seorang peneliti keamanan MalwareTech menemukan domain kill switch dan mendaftarkannya sehingga penyebaran berhasil dihentikan dalam beberapa jam. Nah, ini mitigation option. Install patch MS 17.0.10 dari Microsoft. Tersedia sejak 14 Maret 2017. Nonaktifkan protokol SMB v1 jika tidak dibutuhkan. Backup data secara teratur dan simpan offline atau cloud. Selalu update sistem operasi dan software secara berkala. Segmentasi jaringan untuk membatasi penyebaran worm. Menggunakan firewall untuk memblokir port SMB 445 dari internet. Deploy antivirus and endpoint protection terkini. Reference and info links. Wikipedia org, wiki WannaCry ransomware attack, Cloudflare.com, learning security ransomware, WannaCry ransomware, Microsoft Security Bulletin MS 17 0.010, csonline.com, WannaCry explain. Baru di sini ada US CISA, Gov, WannaCry advisory. Ini merupakan referensi atau link yang bisa teman-teman lihat. Oke, di sini kita bisa lihat reflection question. What step can you take to protect your own computer? Bagaimana cara melindungi komputer pribadi? Nah, untuk soal refleksi pertama ini, saya akan menjawab langkah-langkah melindungi komputer pribadi berdasarkan apa yang sudah dipelajari. Nah, yang pertama itu selalu update sistem operasi dan software. Aktifkan auto update untuk mendapatkan patch keamanan terbaru. Gunakan antivirus, anti-malware yang terupdate secara berkala. Buat backup data secara rutin dan simpan di lokasi terpisah, external drive atau cloud. Gunakan password yang kuat dan unik untuk setiap akun. Aktifkan two-factor authentication. Hati-hati dengan email phishing. Jangan klik link atau download attachment dari sumber tidak dikenal. Gunakan firewall dan aktifkan fitur keamanan bawaan sistem operasi. Lalu hindari menggunakan WiFi publik tanpa VPN. Dan aktifkan layanan jaringan yang tidak digunakan. Nah, selanjutnya ada what are some important steps the organization can take to protect their resource. Dan untuk pertanyaan yang kedua ini, kita akan membahas langkah yang bisa diambil organisasi untuk melindungi aset mereka. Nah, implementasi patch management yang terstruktur, uji dan terapkan patch keamanan secara sistematis. Lalu kita bisa juga lakukan network segmentation untuk membatasi penyebaran jika terjadi serangan. Terapkan prinsip least privilege, berikan hak akses minimal yang dibutuhkan setiap pengguna.
Buatkan dan uji incident response plan secara berkala. Lakukan security awareness training untuk semua karyawan secara rutin. Deploy security information and event management untuk monitoring ancaman real time. Lalu lakukan penetration testing and vulnerability assessment secara berkala. Terapkan backup 3-2 kali. 3-2-1 rule. 3-2 kali. 3 salinan, 2 media berbeda, 1 offsite. Nah, itulah merupakan semua jawaban untuk semua bagian lab ini. Intinya, keamanan jaringan adalah tanggung jawab semua pihak, baik individu maupun organisasi. Dengan mengikuti website seperti SANS dan selalu update informasi ancaman terbaru, kita bisa lebih siap menghadapi ancaman cyber. Nah, sekian dari video saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.